Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin yang memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa besarnya, nikmat yang tiada henti-hentinya, baik ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ketika kita bermaksiat kepadanya, baik ketika kita mengingat Allah Ta'ala maupun ketika kita lupa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lupa akan hamba-hambanya dengan mencurahkan kepada mereka seluruhnya nikmat. Ada yang mendapatkan nikmat yang bersifat duniawiyah, ada yang mendapatkan nikmat yang bersifat diniyah, dan ada yang menggabungkan atau mendapatkan kedua jenis nikmat tersebut. Dan diantara nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat umur, waktu, dan juga usia. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pembahasan yang diamanahkan kepada kami pada majelis subuh hari ini adalah kebersamaan di atas perbedaan. Tidak diragukan dalam ajaran Islam akan anjuran untuk bersatu di atas kebenaran. Ini adalah perkara yang disepakati oleh semua kaum muslimin, akan disyariatkannya bersatu di atas kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada hablullah, agama Allah, atau berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah. Apa yang dimaksud dengan tali Allah di sini? Ada dua penafsiran di kalangan ulama. Ada yang menafsirkan bahwa berpegang teguh dengan hablullah yakni bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala, bersatu dalam perkara-perkara agama. Yani berkenaan dengan sababun nuzul ayat ini, ada yang mengatakan turunnya perintah bersatu dalam perkara agama. Sementara sebagian lain mengatakan ayat ini turun memerintahkan untuk bersatu dalam perkara-perkara dunia. Bersatu dalam perkara-perkara dunia, yakni kalau perkara dunia saja disuruh bersatu, apalagi perkara agama. Tapi secara sababun nuzul ini turun berkenaan dengan anjuran bersatu dalam perkara-perkara dunia. Kenapa? Karena Allah menyebutkan setelahnya perkara dunia. Kata Allah Ta'ala, ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian bermusuh-musuhan, saling berperang. Dan berperang ini masalah dunia. Intinya dari dua penafsiran di kalangan ulama, apakah sababun nuzulnya terkait dengan urusan agama, bersatu dalam perkara agama, ataukah sababun nuzulnya adalah bersatu dalam perkara dunia? Intinya sama. Ayat ini memerintahkan, mensyariatkan untuk bersatu baik dalam perkara dunia maupun dalam perkara agama.
Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Jangan berpecah belah dalam urusan agama dan jangan berpecah belah dalam urusan dunia. Ingatlah nikmat Allah Ta'ala kepada kalian ketika kalian bermusuh-musuhan, saling berperang. Allah mengingatkan nikmatnya kepada suku Aus dan suku Khazraj di Madinah yang sudah berperang berabad-abad sampai datang Islam, ya, menyatukan hati mereka menjadi kaum Ansar. Dua kabilah besar disatukan Islam menjadi penamaan Ansar di Madinah. Fa'allafa baina qulubikum, Allah menyatukan hati-hati kalian sehingga berkat nikmat Allah Ta'ala fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Dulu ketika kalian saling berperang satu sama lain, berpecah belah dalam urusan dunia kalian itu syafa hufratin minan nar, berada di tepi jurang neraka. Kalau kalian terus melakukannya, berpecah belah dalam perkara dunia, apalagi perkara agama, kalian akan jatuh dalam neraka. Tapi Allah Ta'ala fa'anqadhakum minha, Allah menyelamatkan kalian darinya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa bersatu baik dalam perkara dunia maupun dalam apalagi dalam perkara agama merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berpecah belah, bercerai-berai dalam urusan agama, dalam urusan dunia apalagi masalah agama, itu merupakan bentuk azab, dicabutnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala yazaluna mukhtalifina illa ma rahma rabbuk. Mereka itu terus-menerus senantiasa berselisih kecuali orang yang dirahmati. Siapa yang dirahmati oleh Tuhanmu? Maka orang yang dirahmati oleh Allah, mereka adalah orang yang bersatu. Dan orang yang bercerai-berai dan berpisah, berpecah belah maksud saya, adalah orang yang dicabut darinya rahmat Allah Ta'ala. Karena itulah sebab turunnya rahmat adalah bersatu, dan sebab turunnya azab adalah berpecah belah. Ini perkara yang disepakati oleh kaum muslimin seluruhnya. Kemudian para ulama rahimahumullahu ta'ala memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa bersatu dalam perkara-perkara agama, demikian pula perkara-perkara dunia. Atau kita langsung mengerucutkan pembahasan saya dalam perkara agama, karena ini poin yang lebih penting dan yang lebih urgen, yakni bersatu dalam perkara agama terkadang hukumnya diwajibkan dan terkadang hukumnya disunnahkan. Bersatu dalam perkara agama kadang diwajibkan dan kadang disunnahkan. Kita akan terangkan nanti bentuknya, kapan persatuan dalam Islam diwajibkan dan kapan bersatu disunnahkan, tidak diwajibkan. Tapi yang jelas disyariatkan. Karena syariat dalam Islam, perintah dalam Islam ada dua, ada perintah wajib dan ada perintah sunnah. Ada perintah wajib dan ada perintah sunnah. Demikian pula perintah untuk bersatu yang tersebut dalam ayat-ayat Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang perintahnya hukumnya wajib dan kadang perintahnya hukumnya sunnah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Maka ini di satu sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersatu. Kata Allah Ta'ala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yadullahi fawqa jamaah, tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melazimkan adanya pertolongan Allah Ta'ala itu diberikan kepada al-jamaah, kepada kaum yang bersatu, kepada kaum yang bersatu. Adapun yang berpecah belah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka, karena pertolongan Allah hanya diberikan kepada Hizbullah, kepada kelompoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang loyalitas, cinta dan bencinya hanya dibangun di atas Allah, bukan kepada yang lain. Dibangun di atas Allah dan Rasulnya, bukan kepada yang lain. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wahai orang-orang beriman, jangan menjadi seperti orang-orang musyrik, yaitu mereka, ini ciri orang musyrik dari dahulu sampai sekarang, mereka memecah belah agama mereka menjadi kelompok-kelompok, di mana setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka, kemudian merendahkan dan meremehkan yang lain.
Ini ciri kaum musyrikin. Allah melarang kita menjadi kaum musyrikin karena Hizbullah cuma satu. Jangan ada ahzab. Organisasi, komunitas, yayasan silakan berbilang, tapi Hizbullah cuma satu. Yakni semua komunitas tersebut loyalitasnya hanya kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada yang lain. Kapan loyalitas seseorang tidak terkait dengan Allah dan Rasulnya, tapi terkait kepada individu tertentu, terkait dengan kelompoknya, maka inilah yang dikatakan ahzabus syaitan, bukan Hizbullah, karena tidak mengaitkan loyalitas dan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Allah melarang kita untuk berpecah belah. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jangan kalian berselisih sehingga akan menyebabkan kalian bercerai-berai dan kekuatan kalian akan melemah, wahai umat Islam. Dan kalau kita lihat di zaman sekarang, di antara sebab lemahnya kaum muslimin adalah perpecahan di tengah mereka. Islam tidak mundur atau kaum muslimin tidaklah tertinggal dari umat-umat lain bukan karena dari sisi ekonomi. Ini bukan semata-mata dari sisi ekonomi, bukan semata-mata dari sisi politik misalnya, atau dari sisi kekuatan persenjataan dan seterusnya. Tapi di antara sebab terbesar yang menyebabkan Allah mencabut kekuatan mereka, mencabut rahmat mereka, karena mereka berbeda atau berselisih dan berpecah belah. Ini di satu sisi Allah menyuruh kita untuk bersatu, tapi di sisi lain dan Allah Ta'ala melarang kita untuk berpecah belah. Di sisi yang lain, Rasulullah SAW telah memberikan pernyataan tegas, wahyu dari Allah Ta'ala, bahwa umat Islam pasti akan berpecah belah, pasti akan bercerai-berai. Sudah sunnatullah, dalam artian sudah menjadi takdir. Kenapa? Rasulullah sudah menetapkan. Kata Nabi SAW, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73. Dan ini tidak hanya berlaku pada Islam, nggak usah dipermasalahkan, karena Yahudi dan Nasrani juga berpecah belah. Yahudi menjadi 71 kelompok golongan, Nasrani menjadi 72, Islam lebih banyak 73. Maka ini sudah suatu keniscayaan bahwa umat Islam pasti akan terpecah belah, nggak bisa dihindari, sudah jadi takdir. Akan tetapi yang namanya takdir kan tidak semua takdir baik, ada juga takdir buruk. Kalau takdirnya buruk, apalagi melanggar syariat, kita harus rubah. Karena itulah tidak boleh seorang mengatakan, biar saya begini, saya sudah terlanjur minum-minum, inilah takdir saya. Ya, inilah takdir saya tidak sholat, takdir saya minum-minum, takdir saya main judi, biar saya begini, ini takdir saya. Oh, tidak bisa. Takdir, walaupun itu takdir, kalau itu buruk, itu dosa, harus dihilangkan, harus dijauhi. Maka demikian pula berpecah belah, walaupun sudah menjadi takdir, tetap harus untuk diusahakan bersatu. Tidak boleh melegalkan perpecahan hanya gara-gara takdir. Oh, mau diapain lagi, sudah takdir begini. Tidak usah dipersatukan. Kenapa? Sudah takdirnya. Kalau takdir tersebut bertentangan dengan syariat, maka didahulukan syariat. Istilahnya tidak boleh melegalkan maksiat dengan berdalil dengan takdir. Karena seandainya boleh melegalkan maksiat dengan takdir, tidak boleh ada pelaku maksiat yang dilarang. Semua argumennya takdir. Dan ini pembahasan lebih lanjut di masalah takdir. Bagaimana kesalahpahaman banyak orang atau sebagian kaum muslimin berkenaan dengan takdir, ketika mereka berargumen dengan takdir lantas membolehkan maksiat. Termasuk maksiat adalah berpecah belah. Maka ini dua sisi dalam Islam. Di satu sisi ada anjuran untuk bersatu,
dan di sisi lain sudah ada pengabaran bahwa umat Islam akan terpecah. Sedikit garis bawah bahwa 73 kelompok golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah umat Islam, tidak ada yang kafir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sataftariqu ummati," umatku, umat Islam akan terpecah. Berarti 73 ini semuanya masih muslim, tidak ada yang keluar dari Islam. Tidak ada, semua masih muslim. Kemudian karena melihat dua hal ini ibarat koin yang memiliki dua sisi. Di satu sisi kita disuruh untuk bersatu, dilarang berpecah belah, tapi di sisi lain pasti akan berpecah. Tidak bisa dihindari, dan sudah terjadi dari zamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq, meninggalnya Umar bin Khattab, perpecahan di internal kaum muslimin sudah mulai dari zamannya Utsman bin Affan. Bukan dari sekarang, dari zaman 13-14 abad yang lalu, atau 15 abad yang lalu bahkan. Ya. Sampai sekarang. Nah, karena adanya dua hal ini, kaum muslimin menyikapi masalah perbedaan di tubuh internal kaum muslimin ada tiga sikap, ada tiga pandangan. Pandangan yang pertama, mereka mengatakan kita wajib untuk bersatu dalam semua perkara agama. Selama itu urusan agama, kita wajib bersatu, tidak boleh berpecah belah, tidak boleh berbeda-beda. Selama itu urusan agama, harus bersatu. Ini kubu yang ekstrim dalam Islam. Wudhu kan perkara agama. Kalau begitu kita harus bersatu dalam tata cara wudhu. Tidak boleh berbeda-beda tata cara wudhunya. Harus bersatu, wajib bersatu. Solat juga masalah agama, wajib bersatu dalam masalah solat. Tata caranya harus sama, tidak boleh berbeda. Yang benar tata cara solatnya cuma satu, yang lainnya salah. Harus bersatu. Semua perkara agama dihukumi rata, wajib bersatu dalam semuanya. Tidak boleh beragam, tidak boleh berbeda pendapat, harus satu. Ini kubu yang ekstrim, yang salah memahami anjuran dalam bersatu. Di sisi lain ada kebalikannya, yakni kubu yang menyepelekan. Mereka mengatakan, ya sudahlah, karena kita sudah ditakdirkan berpecah belah, biarkan berpecah belah, nggak usah disatukan. Ya, nggak usah disatukan. Jangankan berbeda-beda dalam sholat, berbeda-beda dalam akidah saja, dibiarkan saja. Yang penting masih muslim semuanya, 73 kelompok ini masih muslim semuanya, ya sudahlah, tidak usah dipersatukan. Yang penting kan masih muslim, nggak usah ada usaha penyatuan. Lebih penting menghadapi musuh-musuh di luar Islam. Kita umat Islam ini 73 kelompok ini harus bersatu untuk melawan musuh dari luar. Jadi tidak usahlah disatu-satukan, tidak usahlah ada anjuran ajakan bersatu. Walaupun beda akidahnya, yang penting sama-sama muslim, sudah biarkan begitu. Nggak usah ada usaha penyatuan. Ini kubu yang menyepelekan, melanggar ayat-ayat dan hadis yang menyuruh bersatu. Menyuruh bersatu. Kemudian kubu yang ketiga, mereka berada di pertengahan. Dan kata para ulama, wa khairul umuri awsatiha, sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. Yang pertengahan ini mereka mengatakan bahwasanya perselisihan, perbedaan pandangan di tubuh kaum muslimin itu ada yang tidak bisa ditolerir, di mana kita wajib bersatu di situ, wajib bersatu, dan ada perbedaan pendapat dalam internal kaum muslimin yang bisa ditolerir, yang tidak wajib bersatu di situ, tapi disunnahkan bersatu. Jadi ada perbedaan dalam tubuh kaum muslimin, dalam internal kaum muslimin
perbedaan ini tidak bisa ditolerir, harus disatukan. Harus disatukan. Dan ada perbedaan pendapat di internal kaum muslimin yang mana perbedaan pandangan tersebut, pendapat tersebut ditolerir dalam Islam, sehingga tidak diwajibkan bersatu di situ, tapi disunnahkan. Ini pendapat yang pertengahan, dan inilah sebaik-baik perkara. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan kriteria perbedaan pendapat yang ditolerir dalam Islam, yang dianjurkan, disunnahkan bersatu tapi tidak diwajibkan, dan mana perbedaan pendapat yang tidak ditolerir dalam Islam sehingga wajib bersatu, wajib untuk bersatu di situ. Bagaimana kriterianya? Bagaimana kita membedakan? Dan inilah hal yang paling diantara perkara yang penting bagi kaum muslimin. Karena ketidakmampuan membedakan dua hal ini menyebabkan kezaliman, pelampauan batas, dan melalaikan hak-hak Allah, melalaikan hak-hak sesama muslim. Kalau ada orang membiarkan perselisihan, perbedaan pendapat yang tidak bisa ditolerir dalam Islam, dia biarkan, maka dia orang yang zalim. Dia akan melantarkan hak-haknya Allah. Kenapa? Perbedaan yang tidak ditolerir, dia malah tolerir. Dia malah apa? Mentolerir hal tersebut. Tapi sebaliknya, perbedaan pendapat yang harus ditolerir, lantas dia tidak mentolerir, harus bersatu pada hal-hal yang dibolehkan berbeda, ini akan melahirkan kezaliman, menzalimi orang lain, menzalimi sama kaum muslimin, dan melanggar hak-hak seorang muslim. Dan dosanya dua-dua ini tidak kalah besarnya. Maka seorang muslim butuh mengetahui mana perbedaan pendapat yang ditolerir dalam Islam dan mana yang tidak ditolerir. Secara umum penjabarannya tentunya panjang di kalangan ulama, tapi di sini kami ingin memberikan sedikit penggambaran global mengenai masalah ini. Bagaimana mendeteksi secara umum apakah masalah itu adalah perkara yang bisa ditolerir ataukah tidak? Dari mana kita mengetahui khilaf, perbedaan tersebut bisa ditolerir atau tidak? Butuh diketahui bahwa Islam itu beramal dibangun di atas dalil, dibangun di atas perintah Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah, kata Allah Ta'ala, tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan agama Allah. Kata para ulama, ayat ini menjadi dalil bahwa dalam urusan agama nanti diperintah baru dikerjakan. Kalau tidak diperintah, yakni dalil yang dugaan besar kita ini dari Allah dan Rasulnya, dugaan besar, tidak bisa kita pastikan 100% itu dari Allah, itu dari Rasulullah, tidak bisa. Mungkin paling banter 99%, mungkin kurang daripada itu, mungkin cuma 90%, mungkin cuma 80%. Dugaan besar kita itu dari Allah dan Rasulnya. Ada kemungkinan bukan dari Allah, ada kemungkinan bukan dari Rasulullah SAW, ada kemungkinan, tapi kemungkinan itu kecil. Nah, ini namanya dalil apa? Dalil dhanni. Kemudian setiap dalil dalam agama kita memiliki dilalah. Apa itu dilalah? Dilalah itu adalah hukum yang ditunjukkan oleh dalil. Hukum yang ditunjukkan oleh dalil. Iya. Contoh, ini nggak usah diperhatikan ya, biar situ. Fokus. Contoh, Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus sholah wa atuz zakat. Tegakkanlah sholat, keluarkan zakat. Apa dilalah ayat ini? Apa hukum yang ditunjukkan oleh ayat ini? Kita katakan ayat ini dilalahnya adalah wajibnya sholat dan wajibnya zakat. Itu namanya dilalah. Jadi ada dalil, ada dilalah. Ada dalil, ada makna yang ditunjukkan oleh dalil. Ada hukum yang ditunjukkan oleh dalil.
Dilalah dalam Islam juga ada dua. Ada dilalah yang qat'iyah, ada dilalah yang dhanniyah. Ada dilalah yang qat'iyah, ada dilalah yang dhanniyah. Ada makna dalil yang dipastikan 100% dari Allah dan Rasulnya. Oke, ini dalilnya. Apa yang ditunjukkan oleh dalil itu? Yang ditunjukkan adalah ini. Nah, ini kapan kita bisa pastikan 100% dilalahnya dari Allah dan Rasulnya? Maka ini namanya dilalah qat'iyah. Penunjukannya, maknanya 100% dari agama. Dan ada juga dilalah dhanniyah, yakni dilalahnya, penunjukan maknanya, penunjukan hukumnya dari agama, cuman dugaan besar. Kita tidak bisa pastikan 100%. Kita tidak bisa pastikan 100%. Untuk lebih lanjut, kita bahas langsung contoh-contohnya atau bentuk-bentuknya dulu. Jadi dalil ada dua, ada dalil qat'i, ada dalil dhanni. Dilalah juga ada dua. Dilalah adalah makna yang ditunjukkan oleh dalil. Dilalah juga ada dua, ada dilalah qat'iyah dan ada dilalah dhanniyah. Baik, sekarang apa itu dalil qat'i, apa itu dalil dhanni? Dalil qat'i dalam Islam tiga. Ada yang mengatakan dua, ada yang mengatakan tiga. Tapi secara umum tiga. Yang pertama, Quran. Semua ayat Quran itu dalil qat'i, otentik, orisinil dari Allah 100%. Tidak boleh ada keraguan. Tidak boleh ada keraguan. Ini Al-Quran. Yang kedua, hadis yang yufidul ilm, hadis yang melahirkan keyakinan. Apa itu? Kata para ulama secara umum ada dua. Yang pertama hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini otentik dari Rasulullah, dipastikan 100% Nabi bersabda dengan hadis itu, 100%. Dan hadis mutawatir. Yang kedua adalah hadis ahad tapi ada penguatnya, muhtah bil qara'in, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Dia asalnya hadis ahad, bukan hadis mutawatir, tapi ada unsur penguatnya, ada qarina yang menguatkan sehingga juga melahirkan 100%. Kita bisa pastikan itu dari Nabi SAW 100%. Contoh misalnya hadis ahad yang qat'i dari Nabi SAW, contohnya hadis-hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya dan tidak ada ulama yang melemahkan. Maka ini dipastikan 100% dari Nabi SAW. Kapan ada hadis riwayat Bukhari saja atau riwayat Muslim saja atau riwayat dua-duanya dan tidak ada seorang pun ulama yang melemahkan, maka kita pastikan 100% Nabi bersabda dengannya, 100%. Ini namanya apa? Dalil qat'i. Al-Quran, hadis yang mutawatir atau hadis ahad yang memiliki penguat. Ada banyak pembahasan qarina yang menguatkan hadis ahad dalam pembahasan mustalahul hadis. Di antaranya adalah kalau hadis ahad itu riwayat Bukhari Muslim, maka dia sederajat dengan mutawatir. Sederajat dengan hadis mutawatir. Dalil qat'i yang ketiga adalah qiyas. Dalil qat'i yang ketiga adalah apa? Qiyas. Bukan qala Allah, bukan qala Rasulullah, tapi qiyas kepada qala Allah dan qiyas kepada qala Rasulullah. Karena itulah merupakan pemahaman yang sangat sempit dalam Islam kalau mengatakan pokoknya tidak ada qala Allah qala Rasuluhu bukan agama. Tidak boleh dilakukan. Hampir semua kaum muslimin sepakat ada yang namanya qiyas. Qiyas itu bukan firman Allah, bukan juga sabda Rasulullah, tapi qiyas kepada keduanya. Maka ini bagian dari agama. Maka tidak boleh seorang mengatakan, oh Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Kalau begitu bukan ajaran Islam. Tidak sesimpel itu. Ada banyak contoh dalam syariat kita, amalan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, tapi itu bagian dari agama dan disepakati oleh para ulama itu bagian dari agama. Bersamaan dengan itu, tidak ada keterangan Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya. Contoh simpel, membaca basmalah sebelum mandi junub atau sebelum tayamum. Apakah ada dalil spesifik dari Nabi SAW sebelum mandi junub beliau baca basmalah?
sebelum tayamum beliau baca basmalah? Tidak ada, walaupun dalam hadis yang dhaif tidak ada. Karena itulah ada sebagian orang yang mengatakan tidak disunnahkan membaca basmalah sebelum mandi junub, tidak disunnahkan membaca basmalah sebelum tayamum. Kenapa? Tidak ada dalilnya. Nah, karena di kepala dia, di pemahaman dia, dalil hanya Quran dan Sunnah. Dan ini menyelisihi hampir kesepakatan para ulama. Para ulama, hampir semua ulama mengatakan disunnahkan membaca basmalah sebelum mandi junub dan sebelum tayamum. Apa dalilnya? Qiyas kepada anjuran baca basmalah sebelum wudu. Qiyas kepada wudu. Qiyas dalilnya. Bukan Quran, bukan Sunnah. Qiyas dalilnya. Ini banyak sekali contohnya. Maka ini 3 dalil yang disepakati. Quran, hadis yang mutawatir, dan kias. Itu pun kiasnya kias yang jali. Ini ada rincian lain di usul fikih namanya. Kias yang jali, bukan kias yang khafi. Karena tidak semua juga kias dianggap dalam Islam. Tidak semua. Tidak semua kias disepakati hujiyahnya. Ada kias yang disepakati dan ada kias yang diperselisihkan. Yang kita bicarakan di sini yang qat'i adalah kias yang jali, yang jelas pendalilannya. Selain daripada 3 ini, Quran, Sunnah, dan kias, masih ada dalil-dalil yang lain dalam syariat. Masih ada dalil yang lain, bukan cuma ini. Masih ada dalil lain. Cuman dalil-dalil ini sifatnya dhanniyah, bukan qat'iyah. Tapi para ulama menggunakannya. Semua ulama menggunakannya. Ya. Misalnya, apakah ucapan sahabat itu bisa dijadikan dalil atau tidak? Ya kan? Imam Ahmad mengatakan iya, ucapan sahabat bisa dijadikan dalil. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak, ucapan sahabat bukan dalil. Dari sini muncul ratusan permasalahan, khilaf, berbeda pendapat antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i tentang suatu amalan. Kenapa? Karena amalan tersebut hanya difatwakan oleh sahabat, tapi tidak ada keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad mengatakan disunnahkan, Imam Syafi'i mengatakan tidak, karena ucapan sahabat bukan dalil. Banyak sekali contoh-contohnya. Apalagi amalan penduduk kota Madinah. Ini adalah dalil menurut Imam Malik. Kata Imam Malik, ini kan Nabi SAW hidup di Madinah, tinggal di Madinah dari 15 abad yang lalu. Maka selama amalan penduduk Madinah sekarang mereka wariskan turun-temurun sampai ke nenek moyang mereka, itu pasti punya benang merah sampai ke Nabi SAW. Makanya biar tidak ada Qurannya, biar tidak ada hadisnya, biar tidak ada kiasnya, tapi itu adalah amalan penduduk Madinah, itu syariat. Karena pasti ada benang merahnya sampai ke Nabi SAW di Madinah ketika itu. Ini pendalilan yang masuk akal, bisa diterima. Walaupun 3 imam yang lain mengatakan tidak, tetap kami tidak menganggap itu dalil. Jadi ini dalil-dalil dalam syariat tidak bersifat qat'i, dia bersifat zonni, dugaan besar. Bersifat apa? Dugaan besar. Dilalah, kita pindah ke dilalah. Ada dilalah yang qat'iyah, ada dilalah dhanniyah. Dilalah qat'iyah pasti 100% begitu maknanya ayat. Dilalahnya tidak ambigu. Tidak ambigu. Contoh, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Kita bilang dilalah ayat ini secara qat'iyah menunjukkan wajibnya salat dan wajibnya zakat. Itu dilalah qat'iyah. Ada juga dilalah dhanniyah. Apa contoh dilalah dhanniyah? Kadang dalilnya qat'i tapi dilalahnya dhanni. Ya. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, ya, wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah apa yang kami rezekikan kepada kalian dan yang kami keluarkan dari tanah. Nah, dan juga ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk menetapkan adanya zakat perdagangan. Karena itu bagian dari rezeki, bagian dari usaha. Tapi apakah ayat ini
qat'iyah menunjukkan akan adanya zakat perdagangan? Kata para ulama tidak bisa dipastikan 100%. Ada kemungkinan iya, ada kemungkinan tidak. Contoh yang lebih spesifik, hadis dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, berarti dalilnya qat'i, tapi dilalahnya tidak qat'iyah. Contoh dalam masalah wudu, dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika beliau mencontohkan tata cara wudu, Nabi SAW cuci tangan, cuci muka 3 kali dan seterusnya, tangan sampai siku 3 kali. Ketika mengusap kepala, beliau hanya mengusap 1 kali. Ketika mengusap kepala, beliau hanya mengusap 1 kali, kaki 3 kali. Hadis ini ketika Bukhari, dalil riwayatnya Bukhari Muslim, dalilnya qat'i. Tapi apakah hadis ini dilalahnya qat'iyah? 100% kita pastikan bahwa kepala hanya diusap 1 kali dalam wudu? 100% kita pastikan. Apakah hadis ini maknanya tidak ambigu? Tidak ada kemungkinan makna lain? Kita katakan ada kemungkinan makna lain. Jadi hadisnya qat'i, tapi dilalahnya dhanniyah. Dilalahnya dhanni, dugaan saja. Maka yang berpendapat bahwa Nabi SAW mengusap kepala dalam wudu 1 kali, berdasarkan hadis itu dilalahnya dhanniyah, dugaan, bukan kepastian 100%. Buktinya apa? Buktinya mayoritas ulama mengatakan bahwa kepala tetap disunnahkan 3 kali. Berdasarkan keumuman hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau salatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 3 kali, termasuk kepala. Adapun hadis tersebut yang menyebutkan bahwa Nabi mengusap kepala 1 kali, itu hanya menunjukkan pembolehan 1 kali. Sunnahnya tetap 3 kali, bolehnya 1 kali minimal. Kenapa? Karena tidak semua perbuatan Nabi SAW ketika beliau kerjakan itu otomatis menjadi sunnah. Kadang hanya untuk menunjukkan itu amalan tidak haram, boleh, walaupun makruh. Contoh, Nabi SAW melarang kencing berdiri dalam riwayat Muslim, larang kencing berdiri. Tapi dalam riwayat Muslim pula Nabi SAW pernah kencing berdiri. Iya kan? Apakah dikatakan kencing duduk itu sunnah dan kencing berdiri juga sunnah karena dua-duanya Nabi kerjakan? Tidak. Para ulama mengatakan sunnahnya kencing itu duduk, kencing berdiri boleh tapi makruh. Menunjukkan apa? Perbuatan Nabi SAW ketika beliau pernah melakukan sesuatu tidak selalu menunjukkan itu sunnah. Terkadang beliau sengaja melakukannya hanya untuk menunjukkan itu tidak haram, boleh dilakukan, tapi makruh. Karena itulah para ulama mengatakan yang sunnah dalam wudu adalah mengusap kepala 3 kali. Mengusap kepala 1 kali boleh, tapi makruh. Hanya untuk menunjukkan bolehnya. Ini menunjukkan apa? Dilalah hadis itu untuk menunjukkan kepala diusap 1 kali, dilalahnya dhanniyah, ambigu. Ada kemungkinan lain yang bisa dipetik darinya. Nah, contohnya sangat banyak sekali karena waktu yang terbatas. Jadi intinya adalah dalil ada 2, ada dalil qat'i, ada dalil dhanni. Dilalah dari setiap dalil ada 2, ada dilalah qat'iyah dan ada dilalah dhanniyah. Nah, yang wajib, yang tidak boleh kita berbeda pandangan di situ, yang kita wajib bersatu di situ adalah kalau dalilnya qat'i, dilalahnya dhanniyah. Dalilnya qat'i, dilalahnya qat'iyah. Kalau dalil itu otentik dari Allah dan Rasulnya, otentik 100% dari Allah dan Rasulnya, dalilnya qat'i, dan dilalahnya tidak ambigu, tidak ada kemungkinan lain kecuali itu, maknanya dilalahnya qat'iyah, dalilnya qat'i, dilalahnya qat'iyah, ini yang kita wajib bersatu di situ. Tidak boleh berbeda pendapat di sini. Inilah yang wajib bersatu di sini. Sudah sampai sini? Adapun selain daripada ini, selain dari dalil qat'i, dilalah qat'iyah, berarti ada berapa kemungkinan lain? 3 kemungkinan lain. Kemungkinan yang pertama, dalilnya qat'i tapi dilalahnya dhanniyah. Qat'i dalilnya dipastikan dari Allah dan Rasulnya, tapi dilalahnya ambigu. Ada kemungkinan lain, dilalahnya dhanniyah. Dalil qat'i atau tapi dilalahnya dhanniyah. Atau kemungkinan yang lain, dalilnya dhanni walaupun dilalahnya qat'iyah, tapi dalilnya dhanni. Kemungkinan yang ketiga,
dalilnya sudah dhonni, dilalahnya pun dhonniyah. Ini 3 perkara ditolerir berbeda pendapat di sini, diperbolehkan. Kenapa? Karena kita tidak bisa memastikan 100% seperti itu dari Allah dan Rasulnya. Dhonni. Ini contoh-contohnya dipaparkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah cukup maksudnya? Sudah cukup? Sudah cukup? Hah? Masih bisa? Gimana? Masih bisa dikit? Iya. Ini sekedar gambaran. Nah, karena itulah ketika kita mendapati perbedaan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat Islam, kalau kita baru dengar, kalau kita tidak sependapat dengannya, jangan buru-buru mengingkari. Tanya kepada orang itu, apa dalilnya? Siapa tahu dalilnya bukan Quran hadis, dalilnya kias. Siapa tahu dalilnya bukan Quran hadis kias, dalilnya adalah ucapan sahabat. Siapa tahu? Dan itu dalil zonni, diterima dalam Islam, ditolerir. Terlepas benar atau salah, ditolerir. Itu. Kemudian kalau dalilnya ini, coba, oh dalil saya hadis, dalil saya Quran. Coba bagaimana dilalahnya, sisi pendalilannya bagaimana? Apakah sisi pendalilannya ambigu atau tidak? Ada kemungkinan lain atau tidak? Kalau ada kemungkinan lain, terlepas benar atau salah, ditolerir. Terlepas benar atau salahnya, ditolerir. Berbeda dalam masalah itu. Intinya bertanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena ini rinciannya panjang, ya. Intinya adalah kita hanya mengenal ada yang seperti itu. Untuk mengetahui detail satu persatu amalan, apakah itu qat'i atau dhanni, dalilnya qat'i atau dhanni, dilahnya qat'i atau dhanniyah, tanyakan kepada orang yang berilmu. Jangan buru-buru mengingkari. Kenapa? La inkara fi masailil ijtihad. Tidak boleh saling mengingkari dalam perkara-perkara ijtihadiyah. Apa itu ijtihadiyah? Dhanniyah, yang masih dugaan. Karena semua ijtihad itu sifatnya dugaan besar. Iya kan? Tidak ada yang dipastikan 100% fatwa itu, ijtihad itu dari Allah dan Rasulnya. Tidak bisa 100% dipastikan. Enggak. Tidak ada ulama yang mengklaim fatwa saya, ijtihad saya sesuai dengan Quran dan hadis 100% agama Allah. Tidak ada. Tidak ada ulama yang berani mengklaim seperti itu. Kenapa? Ijtihad itu buah dari produk akal dalam memahami Quran dan Sunnah. Atau dalilnya dhanni, dilalahnya pun qat'iyah. Ini tiga jenis khilaf, namanya khilaful afham. Bagaimana menyikapi khilaful afham? Khilaful afham ini yang benar cuma satu, tapi sifatnya dugaan besar. Dugaan besar kita itu yang benar, yang lainnya salah. Dugaan besar kita, pendapat saya yang benar, dugaan besar. Tapi ada dugaan kecil, pendapat saya juga salah. Ada kemungkinan pendapat saya salah. Dugaan besar saya, pendapat yang lain salah. Tapi ada juga kemungkinan pendapat mereka benar. Ada kemungkinan. Namanya pemahaman kan bisa jadi benar, bisa jadi salah. Cuman dugaan besar saya, pemahaman saya benar. Pemahaman yang lain salah. Tapi ada kemungkinan benar. Ini makna ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau diskusi dengan muridnya, kalau nggak salah Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Setelah selesai diskusi, lahir kesimpulan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, saya meyakini bahwasanya pendapat saya yang benar, tapi ada kemungkinan pendapat saya salah. Dan saya yakin pendapat kamu salah, tapi bersamaan dengan itu ada kemungkinan pendapat kamu yang benar. Nah, namanya khilaful afham. Khilaf seperti ini ditolerir dalam Islam. Ditolerir. Artinya apa? Tidak wajib bersatu di sini, tidak wajib, tapi sunnah bersatu. Kalau bisa bersatu di dalam pemahaman, ya bagus, alhamdulillah. Kalau tidak, ya biarkan. Biarkan berbeda. Toh khilaful afham ini sudah dari zaman para sahabat. Kalau sahabat saja sudah berbeda pendapat, ngapain kita paksakan untuk bersatu? Ngapain? Zolim. Contoh misalnya, masalah yang paling sering di tengah kaum muslimin, kunut subuh. Kunut subuh dari zaman para sahabat khilafnya. Anas bin Malik, Abu Hurairah kunut subuh. Sahabat lain tidak. Makanya kesimpulannya Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, ya ada sebagian sahabat yang kunut subuh, sebagian sahabat ada yang mengatakan tidak. Ibnu Taimiyah juga mengatakan demikian. Siapa yang membangun loyalitas di atas amalan semacam kunut subuh ini, maka dia orang yang zalim.
Kenapa? Karena ini masalah afham, khilaful afham. Saya meyakini ini bahwa yang benarnya adalah kemungkinan pendapat saya salah. Dan saya meyakini pendapat yang mengatakan tidak kunut subuh salah. Tapi ada kemungkinan dia benar. Yang satunya juga mengatakan seperti itu. Yang saya yakini tidak kunut subuh itu yang benar. Tapi ada kemungkinan pendapat saya salah. Ada kemungkinan salah. Demikian pula sebaliknya. Ini khilaf sudah 14 abad, 15 abad yang lalu. Sampai sekarang tidak ada penyatuan. Maka biarkan seperti itu. Silakan usahakan untuk bersatu, tapi hukum bersatu di sini sunnah, tidak wajib. Tidak wajib bersatu dalam masalah seperti ini. Kenapa ditolerir? Ini contohnya sangat banyak. Ini namanya khilaf al-afham. Khilaf dalam pemahaman. Tidak wajib bersatu, tapi disunnahkan bersatu. Makanya ada kaidah fikih yang disepakati oleh para imam. Al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat dan mengusahakan untuk bersatu itu mustahab, dianjurkan. Tidak wajib, tapi dianjurkan. Ini khilaful afham, yaitu satu yang benar, dugaan besar kita itu yang benar, tapi ada kemungkinan salah. Yang lainnya salah, yakni dugaan besar kita salah, tapi ada kemungkinan apa? Benar. Yang terakhir ada khilaf tanawu, yakni khilaf dalam varian ibadah. Khilaf tanawu ini semuanya pendapat benar, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah mengerjakan semuanya. Semuanya ditunjukkan oleh dalil. Ada dalilnya semuanya. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Contoh, doa iftitah. Yang mana yang kita baca dalam doa iftitah? Dalam mazhab Imam Ahmad, iftitah yang paling utama adalah Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini iftitah yang paling afdal dalam mazhab Imam Ahmad. Dalam mazhab Imam Syafi'i, iftitah yang paling afdal adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin atau ana awwalul muslimin. Yang mana yang benar, yang mana yang salah? Kita katakan ini khilaf tanawu, khilaf dalam varian ibadah. Dua-duanya variannya Nabi pernah kerjakan. Maka tidak ada yang salah, dua-duanya benar. Dua-duanya apa? Dua-duanya benar. Tidak ada yang salah di sini. Baik. Jadi sebagai kesimpulan, yang pertama khilaf tadad, yaitu khilaf dalam masalah dalil yang qat'i dan dilalahnya qat'iyah. Ini haram berbeda pendapat, wajib diusahakan bersatu, wajib mengingkari yang salah. Wajib mengingkari yang salah. Yang kedua khilaful afham. Khilaful afham ini khilaf dalam masalah dalilnya qat'i tapi dilalahnya zonniyah, atau dalilnya zonni walaupun dilalahnya qat'iyah, atau dalilnya zonni dan dilalahnya zonniyah. Ini khilaf semacam ini dibolehkan, ditolerir dalam Islam, dibolehkan berbeda pendapat, karena itulah tidak wajib disatukan. Sunnah mengusahakan bersatu, saling menasihati, ayo sama. Tapi kalau tidak, maka tidak perlu dirubah, tidak perlu disatukan, dan tidak boleh mengingkari orang lain dalam masalah ini. Tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihad. Dan yang ketiga khilaf tanawu adalah tiga-tiganya benar. Ini hakikatnya bukan khilaf, karena masing-masing hanya memandang dari satu sisi. Semuanya benar. Khilaf tanawu inilah yang bisa yang kadang dipakai analogi oleh orang. Ada yang lihat gajah, satu dari depan, satu dari belakang, satu dari kanan, satu dari kiri. Masing-masing satu mengatakan gajah itu panjang, satu mengatakan gajah itu begini. Ini namanya khilaf tanawu. Semua mengarah kepada satu hal yang sama. Tapi analogi ini, analogi tentang gajah ini tidak bisa dibawa kepada khilaf afham, apalagi khilaf tadad, tidak bisa. Jelas sampai sini? Wallahu taala alam bisawab. Dan contoh-contohnya saya rasa sangat banyak sekali dalam kehidupan kita, mulai dari bab wudu dan bab salat. Ini yang paling sering dalam tubuh kaum muslimin. Dan saya bisa menjamin, saya sendiri bisa menjamin, dan jaminan saya berdasarkan jaminan para ulama, pembahasan buku-buku para ulama, bahwa kebanyakan perbedaan pendapat, kalau nggak mau dikatakan semuanya, kebanyakan, kalau nggak mau dikatakan semuanya, hampir semua perbedaan pendapat di internal kaum muslimin dalam tata cara wudhu dan tata cara sholat itu hanyalah khilaful afham. Iya, tidak ada yang khilaf tadad, tidak ada yang wajib diingkari, wajib bersatu, enggak. Semuanya khilaf, hampir semuanya khilaful afham. Bahkan ada sebagiannya khilaf tanawu, seperti doa iftitah tadi. Doa iftitah, bacaan tasyahud, bacaan salawat, ini khilaf tanawu.
Ya, wallahu taala alam bisawab. Karena itulah wajib untuk seorang muslim memaksimal mungkin untuk mengusahakan persatuan, ya. Bahkan diwajibkan kalau khilafnya tidak dianjurkan. Adapun kalau khilafnya ditolerir dalam Islam, maka silakan dia memilih pendapat yang benar, silakan dia meyakini pendapat yang lain salah, tapi tidak boleh mengingkari, karena pendapat kamu juga ada kemungkinan salahnya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.